kita semua Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu memelihara kita dimanapun kita berada. Walaupun ada setiap masalah yang kita hadapi, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang sungguh baik dan teramat baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu melihara kami, Engkau selalu mencukupkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus.
kemudian sampai di sini dan saudara bisa memuji, memuliakan dan bergerak, ya, dengan sukacita kita memuji Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan. Ya, tidak semua orang ini bisa melakukan hal seperti ini. Ya, kalau dalam keadaan sakit, apalagi yang terbaring di rumah, bagaimana bisa datang ke rumah Tuhan? Ya, karena sedang dalam keadaan sakit, terhalang kondisi tubuhnya. Tapi kalau saudara bisa hadir, memuji Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji sejak dahulu umat Israel, umat Allah itu, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati, ya, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak sia-sia saudara ada di tempat ini pada saat ini. Puji Tuhan, ya, saudara melihat atau mendengar berita-berita di sekitar kita, kadang-kadang kita merasa khawatir. Ya, banyak berita-berita yang mengkhawatirkan. Yang bagaimana mencari pekerjaan, ya. Sekarang terasa kok sulit sekali untuk mencari pekerjaan, ya. Dengan kemajuan teknologi sebenarnya kan tambah baik, betul nggak? Wah, semuanya serba canggih, ya. Informasi bisa disampaikan orang lain ada di sini, bisa di Amerika juga bisa langsung kita berhubungan, ya, untuk berbicara. Kalau dulu pakai surat memerlukan beberapa hari, sekarang juga bisa ada ngomong dengan mungkin ada saudara yang di luar negeri. Tapi saudara, ini kadang-kadang menjadi suatu ancaman dengan kemajuan teknologi, ya, sehingga orang merasa khawatir karena pekerjaan orang yang biasanya dikerjakan orang lain sekarang sudah digantikan oleh mesin. Ada suatu ketakutan di bank itu kan ada teller, ada orang yang bekerja, ya. Tapi sekarang dikurangi orangnya, ya. Saya heran juga waktu saya mau mengganti kartu ATM yang sudah lewat masa waktunya. Kalau dulu kan mesti datang ke bank, ya, kemudian ke teller mau ganti kartunya sudah expired gitu. Sekarang sudah tidak usah itu, ada mesin ATM, ya, masukkan itu, bilang bahwa itu ganti ini, langsung keluar kartu barunya tanpa orang. Jadi orang kan dikurangi. Di tol, dulu kan kalau mau bayar tol itu kan pasti ada orang yang melayani, toh. Sekarang nggak usah ada orang, saudara. Jadi petugas karyawan yang mengurusi tol itu berkurang. Efisiensi ini kemajuan teknologi, tapi berakibat pada orang-orang yang bekerja merasa khawatir. Jangan-jangan saya ini di PHK, dikurangi. Nah, itu akibat dari kemajuan teknologi. Dan juga yang lain-lain. Kalau yang engineer, saudara, di pabrik juga begitu, saudara. Banyak hal-hal ya yang tadinya harus manusia yang mengerjakan itu sekarang digantikan oleh mesin. Dikurangi pakai robot, sampai dengan operasi aja kalau di Singapura itu bisa pakai robot. Katanya bisa lebih presisi, lebih tepat dibandingkan dengan ketelitian manusia yang mengoperasi, katanya, saudara. Ini dengan berita-berita melihat kiri kanan, banyak orang merasa khawatir pada hari ini. Apalagi beberapa saat yang lalu, ya, kalau kita lihat Tuhan, kalau kita lihat kondisi dunia, yaitu baru kita ini boleh terlepas dari COVID-19, betul nggak? Ya, masker sudah pemerintah mencabut, boleh mencabut
Tapi ya bagi kita yang masih berhati-hati, kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang ramai ya, dengan hikmat saya pun masih memakai harus misalnya di mall-mall pakai masker masih, meskipun pemerintah sudah mencabutnya. Khususnya di negara ini, saudara, di mana kita tinggal, kita bisa melihat apa yang terjadi dan merasakan pahitnya dan ganasnya ya COVID-19 ini bagi masyarakat Indonesia. Ya, akibatnya sudah banyak orang, ya, saudara-saudara kita kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh kita, ya. Hilangnya pekerjaan. Waktu COVID kan pekerjaan sampai work from home kan, ya. Bahkan ada yang dikurangi karena COVID ini. Karena barang yang dihasilkan itu tidak begitu laku banyak, sehingga orangnya pekerjanya dikurangi. Ada kekhawatiran dalam pekerjaan. Usaha-usaha banyak yang bangkrut, ya, banyak yang bangkrut. Nah, saudara, dan tidak bisa kalau yang sudah bersekolah, saudara, itu tidak bisa melanjutkan sekolah, ya. Saya baru kali ini saya mengikuti ya, waktu saya pernah di wisuda ya, itu hanya melalui online, wisudanya itu. Nah, dan beberapa orang karena orang tuanya sudah pekerjaannya terganggu, ya, akibatnya sekolahnya tidak bisa lanjut. Nah, ini jadi masalah juga. Sehingga banyak orang merasa khawatir melihat kejadian-kejadian seperti ini. Nah, saudara, hatinya ini merasa gelisah, cemas, ya, menghadapi kehidupannya. Nah, kalau saya lihat ya, ada beberapa bentuk kekhawatiran yang saya catat di sini ya, mungkin lebih dari ini ya. Yang pertama yaitu kekhawatiran akibat kejahatan, ya, kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan. Misalnya, saudara, Adam dan Hawa, ingat ya cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan sudah berdosa kepada Tuhan. Dia merasa khawatir, tidak nyaman, merasa takut kepada Tuhan. Karena kesalahan, melanggar perintah Tuhan. Ada kekhawatiran untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada rasa takut kepada Tuhan. Dan kekhawatiran apa lagi? Kekhawatiran menghadapi realitas dari kematian yang pasti akan terjadi. Betul gak? Ada sementara orang yang khawatir. Loh, kapan saya mati? Di mana saya mati? Dengan cara apa saya nanti mati? Jadi ada orang-orang yang belum siap untuk menghadapi kematian. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kapan saja Tuhan akan panggil, asal kita sudah percaya pada Tuhan, kita tidak takut lagi menghadapi kematian. Ya, tapi banyak orang yang takut menghadapi kematian. Kalau sudah lihat, saudara, mungkin saudara berpikir begini, oh saya kan masih muda, gitu ya. Oh, apa saya berpikir tentang mati? Kalau saudara lihat, saudara, datang ke kuburan, saudara lihat, ada orang yang sudah mati, ada yang masih bayi, ya, ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah pemuda, ada orang yang sudah tua. Jadi tidak tahu orang itu kapan mati, kapan maut itu akan menjemput kita, ya. Nah, saudara, dan kekhawatiran bentuk yang lain ya, yaitu kekhawatiran akan kebutuhan hidup, ya, terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari, ya. Mereka khawatir, banyak orang yang khawatir akan masa
depannya. Tadi saya akan singgung khawatir tentang pekerjaannya, ya, karena ada kecanggihan kemajuan teknologi. Khawatir bagaimana dengan pekerjaan saya, ya, dan juga sudah khawatir tentang keluarga, orang yang sudah berumah tangga. Anak saya nanti mau menjadi apa, ya, takut. Ya, ada rasa was-was, khawatir menghadapi keadaan yang ada di sekitar kita ini, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saudara, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul atau suatu tema yaitu jangan khawatir hari esok. Amin. Kenapa saya ambil judul ini? Karena saya melihat kejadian-kejadian sekitar kita, termasuk kita sebagai anak Tuhan. Orang-orang banyak khawatir, orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan sangat khawatir, dan ini berimbas dengan anak Tuhan. Karena itu saya ingatkan bagi saudara, jangan khawatir hari. Saya tergerak untuk menyampaikan, karena kita melihat di sana sini banyak orang merasa khawatir, hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Coba kita akan baca sama-sama, ya. Kalau bisa ngikut membacanya, juga nanti saya waktu mengutip, saudara sudah mengerti, ya. Ayo kita akan baca. Ini dari 25 mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubuk, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan serasa saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian awan dan mengurung di ladang, yang hari ini ada dan besok buang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi dari kamu, hai orang yang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, melalui ayat-ayat yang sudah kita baca ini ada kebenaran firman Tuhan yang bisa kita terapkan, ya, dalam kehidupan kita. Sebenarnya yang kita baca ini merupakan suatu rentetan dari khotbah Yesus di bukit, ya. Khotbah Yesus di bukit ini diceritakan, dicatat di Injil Matius itu dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Ini merupakan rentetan daripada khotbah Yesus di bukit, Matius pasal 5 sampai yang ke-7 ini. Nah, dalam khotbah di bukit, Yesus menasihati murid-muridnya sebenarnya. Dan waktu itu banyak juga orang yang mendengarkan khotbahnya.
Ya, khotbah di bukit. Nah, sebelum Yesus menyampaikan tentang hal kekhawatiran ini, karena judul berikut ini kekhawatiran, memang Yesus memberikan suatu nasihat, ya. Kalau kita kilas balik ke pasal yang kelima, ya, yang paling terakhir sebelum pasal 6 ini, Yesus memberikan nasihat bagaimana mengumpulkan harta, ya, supaya kita mengumpulkan harta itu di surga, jangan di dunia. Karena bisa dimakan ngengat katanya, tapi kumpulkan harta di surga dengan peduli pada orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian apa lagi yang disinggung oleh Yesus? Di situ disinggung juga, yaitu agar kita menjaga mata kita baik-baik, ya. Jagalah apa yang saudara izinkan untuk mempengaruhi manusia batinnya saudara. Ya. Jaga mata. Dan yang ketiga saudara, yaitu diminta kita itu hanya menjadikan Allah Tuhan kita. Ya, jangan melayani Tuhan yang lain. Ya, itu dari ayat 19 sampai 24. Cuma mulai ayat yang ke-25 seperti yang tadi kita baca, ya. Ini bukan 5 tadi ya, pasal 6 juga ya. Di sini Yesus memberikan beberapa alasan mengapa kita tidak boleh khawatir menghadapi, ya, masalah-masalah, apakah itu kebutuhan hidup dan masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Ya, ada suatu kebenaran dari firman Tuhan yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di sini ada, saya simpulkan ada 2 prinsip, ya, yang penting agar kita bisa memenangkan, ya, peperangan kita terhadap kekhawatiran. Prinsip yang pertama yaitu kita harus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tadi kita sudah baca, ya, betul nggak? Kita sudah nyanyikan, ya, beberapa hal sering kita nyanyikan hal seperti itu. Jadi kita harus memiliki iman pada pemeliharaan Allah atau pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara, mengenai percaya kepada pemeliharaan Tuhan, saya akan lebih detailkan lagi. Yaitu kekhawatiran, seringkali kita khawatir yang pertama, ya. Tadi kan 2 prinsip, ya. Yaitu khawatir akan kebutuhan hidup. Ya, yang terakhir kan saya jabarkan, ya, ada kebutuhan kehidupan hidup sehari-hari, ya. Nah, kebutuhan setiap hari itu apa dalam hidup kita dalam dunia ini, dan apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, ada 2 hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Yaitu yang pertama, khawatir terhadap persoalan makan dan minum. Tadi kita sudah baca ayat 25a dan juga ayat yang ke-26. Di situ Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Jadi saudara, waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah, berbicara kepada di hadapan orang banyak di bukit dan juga terutama kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus itu mengetahui bahwa pendengarnya pada saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, sudah tahu kan kesulitan ekonomi. Pada saat itu bangsa Yahudi itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi dan tidak memiliki kebebasan penuh. Karena orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu, tanah mereka itu telah dikuasai oleh bangsa Romawi. Namun Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum, sebab ada Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Cuma masalahnya, apakah engkau percaya ya akan pemeliharaan Allah ini? Ya, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Janganlah kita khawatir ya akan apa yang kita makan dan minum, karena kekhawatiran itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Melainkan kekhawatiran itu membuat saudara menjadi memburuk. Ya, keadaan saudara akan jadi lebih buruk karena tidak punya pengharapan lagi. Saudara terus berpikir khawatir terus. Saudara lupa pengharapan saudara kepada Tuhan. Pengharapan kepada pemeliharaan daripada Tuhan itu dilupakan. Saudara, percayalah dan biarlah saudara mempunyai pengharapan kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, Tuhan Yesus memberikan perbandingan ya bagi kita tentang burung-burung yang di udara, yang tidak pernah menabur dan tidak pernah juga menuai, namun Tuhan pelihara kehidupan burung-burung di udara. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup daripada burung-burung ini. Namun saudara, perhatikan baik-baik. Burung-burung ini tidak tinggal diam. Oh, jangan khawatir. Firman Tuhan memang begitu, Yesus katakan itu. Tapi tidak berarti saudara hanya tunggu diam, tunggu berkat, gitu ya. Langsung dicurahkan dari langit, pluk, turun ke bawah. Kita ngambil. Tidak begitu, saudara. Burung-burung ini beraktivitas untuk mencari makanannya. Jadi burung ini bekerja, saudara, tidak malas. Ya, kita pun di dunia ini, kita harus beraktivitas, mencari pekerjaan untuk mencarinya itu. Tidak hanya berlipat tangan, duduk diam, dan melakukan apa-apa. Burung ini beraktivitas loh untuk mencari makanannya. Amin? Jadi saudara juga, Firman Tuhan mengatakan kalau orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Ya, seperti itu saudara. Nah, kemudian kita akan lihat hal yang kedua mengenai kekuatan tentang kebutuhan, yaitu kebutuhan terhadap persoalan pakaian. Ayat 25b tadi kita baca dan juga ayat yang ke-28. Nah, saudara,
Lebih lanjut, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Jadi sudah, memang kekhawatiran itu selalu ada. Namun jika kita renungkan kembali firman Tuhan ini sangat memberikan jawaban bagi kita yang suka khawatir. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa hidup ini dan tubuh ini lebih penting dari makanan dan pakaian. Dan Yesus memberikan perbandingan juga dengan hal ini, ya, yaitu Tuhan Yesus juga bandingkan dengan bunga bakung. Bunga bakung yang di ladang dikatakan tumbuh tanpa bekerja. Tadi kita sudah nyanyikan juga, ya. Tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun Raja Salomo tidak berpakaian seindah dari bunga bakung. Tuhan membandingkan untuk mengingatkan kita, saudara. Ya, jangan khawatir terhadap pakaian kita. Nah, itu ya, khawatir terhadap kebutuhan. Hal kekhawatiran yang kedua, yang saya sampaikan, ya, khawatir. Kenapa kok bisa kita khawatir? Karena kita kurang percaya. Tadi khawatir terhadap kebutuhan. Yang kedua, ya, khawatir karena kurang percaya atau tidak percaya. Itu ayat yang ke-30b. Coba kita lihat lagi, ya. Apa itu ayat 30b? Tolong. Nah, terlebih lagi menjadi kamu, hai orang yang kurang percaya, ya, yang sepertinya tidak ada artinya. Tuhan perhatikan, masa kita kurang percaya kita akan dipelihara Tuhan yang lebih penting daripada ciptaan yang lain, karena kita ini diciptakan segambar dengan Allah, seperti Allah, maka dikatakan firman Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan memperhatikan kita. Kenapa kita kurang percaya, meragukan pemeliharaan Tuhan? Seharusnya tidak demikian, kan? Nah, saudara, ya, pada poin yang kedua ini memberikan jawaban bagi kita mengapa kita bisa khawatir. Karena kita kurang percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata tadi dalam ayat 30b, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi saudara, ayat ini merupakan suatu teguran bagi orang yang suka khawatir. Orang yang khawatir itu adalah orang-orang yang kurang percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupannya dan ragu akan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Mengenai hal yang kurang percaya ini, ada dua hal yang bisa kita pelajari mengenai kurang percaya. Hal yang pertama yaitu meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, meragukan penyertaan Tuhan hingga dia membuat dia kurang percaya. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal sudah
Kalau saudara membaca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, apa kata Tuhan? Kata Petrus dituliskan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Siapa? Tuhan. Ya, karena Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita tidak percaya kepada memelihara Tuhan? Tuhan sudah berjanji ini. Ya, kalau Tuhan memelihara kita, bilang mau memelihara kita, karena kita menyerahkan kekuatan kita harus percaya. Karena Tuhan itu bukan manusia yang suka berbohong. Ya, orang bisa aja berjanji bohong, tapi kalau Tuhan yang berjanji, tidak pernah Tuhan itu berbohong. Ya, seperti itu, saudara. Tuhan adalah sumber dari segala yang saudara butuhkan untuk kehidupan saudara. Dikatakan Dia adalah gembala yang baik yang memberkati domba-dombanya, yaitu anak-anaknya. Dengan apa, saudara? Dengan makanan. Dikatakan Tuhan menuntut kita kepada rumput yang hijau dan menuntut kita, memimpin kita dan memenuhi kebutuhan kita, anak-anaknya. Nah, masalahnya saudara percaya nggak? Percaya atau enggak? Banyak orang melewatkan kebaikan Tuhan, padahal rancangan Tuhan atas hidup kita, anak-anaknya itu masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, ya. Jadi kenapa kita kok sampai meragukan Tuhan? Nah, yang kedua mengenai kurang percaya ini, yaitu hidupnya masih belum mengenal Allah. Ayat 32, ya. Kalau kita kurang percaya karena kita belum benar mengenal Allah kita itu siapa. Siapakah Allah kita? Allah yang kita percaya seperti apa? Belum yakin 100%. Kurang percaya kepada Allah. Sudah mungkin saudara mempunyai pengetahuan ya tentang Tuhan itu berdasarkan firman Tuhan dan Alkitab, siapa Allah kita, atau lebih jelas lagi saudara melalui pengalaman saudara, bagaimana Allah itu menolong saudara. Benar loh, Tuhan itu menolong saya, tidak pernah Tuhan mengecewakan saya. Itu akan lebih kuat lagi, ya. Nah, pengenalan ini bukan hanya pengenalan yang jadi pengalaman, itu yang lebih kuat, sehingga saudara tidak gampang untuk digoyahkan, ya, pengenalan saudara akan Allah. Nah, orang yang khawatir dikatakan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tadi di dalam ayat berapa ya? 31, 32 ya, seperti itu. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita ini harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu bagian yang pertama, saudara. Ya, yaitu tentang percaya pada pemeliharaan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, yang terbesar yang kedua, yaitu jadikan kerajaan Allah atau kehendak Allah itu sebagai prioritas utama kita. Ya, ayat yang ke-33. Itu apa, saudara? Ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah.
ya, dan kebenarannya dan sebagainya, ya. Jadi fokus utama kita bukan persoalan makan, bukan persoalan minum, bukan persoalan pakaian, pekerjaan dan sebagainya. Namun fokus utama kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa, saudara? Artinya dahulukan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan saudara. Dahulukan Tuhan. Jadi saudara, mumpung masih ada kesempatan untuk hidup, lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bertindaklah sebagai warga kerajaan surga. Ya, bertindaklah sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya memikirkan perkara yang dunia ini, ya, duniawi ini, melainkan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara yang bersifat hal-hal kerajaan surga. Itu dikutip oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-2. Ya. Nah, saudara, kemudian yang kedua, saudara, jadikan tentang kerajaan, jadikan kerajaan surga atau kehendak sebagai prioritas utama. Yang kedua itu, jangan khawatir tentang hari esok. Ayat 34. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, karena itu, ya. Jangan saudara pikir, aduh besok saya makan apa, ini gimana ya, nanti anak saya akan besoknya gimana jadinya. Janganlah, percaya saja, ya, dengan pemeliharaan Tuhan. Asal kita mau cari dahulu kehendak Tuhan, kerajaan surga, maka semuanya itu Tuhan akan menggenapi, akan dilimpahkan kepada kehidupan saudara. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, tadi dikatakan ada dua prinsip, ya, yang penting agar kita bisa memenangkan peperangan kita melawan kekhawatiran. Yang pertama yaitu percaya kepada pemeliharaan Tuhan, atau memiliki iman kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, seringkali kita khawatir akan kebutuhan kita, kebutuhan akan makanan dan minuman. Kedua tadi dikatakan kebutuhan akan pakaian. Ya, itu tentang kebutuhan. Kemudian yang kedua itu yaitu khawatir karena kurang percaya kepada Tuhan. Nah, kurang percaya ini dibagi dua lagi karena apa? Meragukan penyertaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Dan kedua yaitu karena hidupnya masih belum mengenal Allah. Ya. Nah, kemudian saudara, prinsip yang kedua yaitu jadikan kerajaan Allah atau kehendak Allah sebagai prioritas utama dalam ayat yang ke-33. Nah, ini di dalam dua hal, yaitu cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya dan seterusnya. Dan yang kedua itu jangan khawatir tentang hari esok. Saudara, kita sering mendengar ada suatu moto orang dunia sering katakan gini, don't worry, be
happy. Tapi mutu dari Tuhan Yesus tidak demikian. Ya, mutu Yesus, don't worry. Seek first the kingdom of God, kerajaan Allah, and His righteousness atau kebenaran. Itu mutu dari. Kemudian, and you will be Happy. happy. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita sebentar akan memberikan persembahan. Nanti kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan Yesus, buat mengingatkan kami semua Tuhan untuk percaya kepadamu Tuhan lebih lagi Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah mati Tuhan. Pernyataan Tuhan buat hidup kami sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Biar persembahan ini Tuhan Yesus bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kami seringkali khawatir, kami seringkali Tuhan Yesus dengan keadaan dunia ini sangat mencemaskan kehidupan kami. Tetapi firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan bahwa janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menambahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, agar kami asalkan kami mencari Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan Yesus, kami tidak perlu khawatir lagi apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, karena Tuhan menjamin semuanya dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami Bapa, kami percaya Bapa, kami punya masa depan yang begitu indah, masa depan yang begitu cerah di dalam Tuhan Yesus, karena janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa pada saat ini Tuhan Yesus, kalau masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di dalam kekhawatiran, kami percaya Bapa, mulai saat ini kami tidak khawatir lagi, karena janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan Yesus tidak hanya mendengarnya pada saat ini Bapa, tetapi kami akan mengalami sesuatu yang sudah Tuhan akan janjikan buat kami, sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa biru-biru Tuhan Yesus, baik yang datang pada hari ini ataupun yang mengikuti ibadah online, di dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menjamah kami, sudah memberikan kekuatan kepada kami semua yang punya masalah. Kami percaya Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami, karena Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Pastor Chandra Wahono beserta dengan seluruh keluarga, baik itu Ibu Meiti, Florence, Fanny dan juga Stefan. Tuhan berkati Bapak pelayanan mereka Tuhan Yesus, yang sudah memberikan pelayanan
mereka butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Bapak, Kau akan pakai seluruh keluarga ini dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan terobosan-terobosan yang baru. Kami akan meraih semua the goodness of God, semua kebaikan Tuhan dan janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian.